Assalamualaikum. Selamat sore. Sore, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Mohon maaf ya, tadi Bapak terlambat di situ ada tanda macet sehingga Bapak merugikan waktu belajar kalian beberapa menit. Iya, Pak. Sebelumnya batas materi kita terakhir itu di mana? Di mana itu, Pak? Malaikat. Iya, Pak. Apa itu? Ketauhidan. Oh, belum selesai ya kita bahas itu lagi. Iya, Pak. Belum selesai. Oh iya. Ya sebelum kita lanjut saya mau absen dulu ya. Iya, Pak. Ervin, Hadir Pak. Nurul, Fariza, Pak. Rene Stiana, Hadir, Pak. Ningsi, Hadir, Pak. Eri. Awas, Pak. Nila Astriani, Hadir, Pak. Salma, Hadir, Pak. Habibi, Hadir, Pak. Siti Nur Aisyah, Hadir, Pak. Musdah, Ikhwana Rafiat Isam, Hadir, Pak. Ibnu Mukli. Dari sini, Pak. Ada pergi nanya. Oh di sini, oh ya. Ini. Ya kalau begitu teman-teman kita akan mulai tentang perlunya kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya tauhid bagi kehidupan sosial. Kalau kemarin kita membahas mengenai pentingnya tauhid dalam aspek kehidupan kita dengan alam semesta, dengan dia ada namanya, ada sistematikanya begini. Di sini Tuhan, di sini alam, di sini manusia. Jadi kemarin Tuhan dengan alam kita sudah selesai bahas, ya kan? Ya, Pak. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, karena waktu kemarin belum sempat kita selesaikan mengenai pembahasan kita, apa sih pentingnya tauhid bagi kehidupan sosial kita? Apa sih pentingnya tauhid bagi hubungan kita dengan sesama manusia? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau kita mau membangun sebuah peradaban tanpa adanya dasar-dasar yang memadai, maka peradaban yang kita bangun itu sifatnya tidak kuat. Contohnya bagaimana? Kenapa bisa dikatakan peradaban itu kalau tanpa adanya fondasi yang kokoh, dia itu tidak akan kuat. Saya kasih contoh begini. Di Indonesia ada 33.000 jenis suku dan ras. Nah, bagaimana kita mempersatukan 33.000 ini dalam sebuah bangsa, dalam satu kesatuan bangsa yang utuh? Nah, tauhid berusaha menjawab daripada polemik yang membuat, yang menjadi kendala daripada 33.000 ini kalau misalkan tidak ada fondasi yang menopang di bawahnya. Sebelumnya sampai di sini ada yang belum dipahami? Paham, Kalau misalkan belum, tanyakan supaya kita sama-sama pecahkan. Jangan sampai Bapak terlalu jauh menjelaskan sehingga daripada teman-teman adik-adik tidak memahami apa yang Bapak jelaskan. Paham, Pak. Paham? Iya. Ya Iwana? Coba tadi
jelaskan mengenai coba tadi jelaskan contoh yang saya berikan tentang tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Wana dengan Bapak? Ya, Pak. Lagi catat apa itu, Wana? Dengan Pak. Tugas yang saya beri kemarin. Oh iya. Tolong tugasnya disimpan dulu. Iya, Pak. Karena ini kita lagi Iya, Pak. mengenai pembahasan penting. Kalau kemarin kita bahas tentang materi mengenai Tuhan dan alam, sekarang kita membahas mengenai Tuhan dan manusia. Ayo buka dulu. Nah, kalau teman-teman, kalau adik-adik, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus bahas mengenai tauhid dengan manusia? Apa sih urusannya? Toh hubungan antara Tuhan dan manusia itu adalah hubungan pribadi, hubungan preventif antara manusia dengan Tuhan. Jadi kawan-kawan, teman-teman, ibarat sebuah rumah, saya akan bangunkan konstruksinya. Mungkin teman-teman, kalau membangun sebuah rumah, apa sih tujuan saya bangun sebuah rumah? Apa sih tujuan saya mendirikan sebuah negara? Apa sih tujuan saya? Nah, untuk mengetahui tujuan itu maka perlu adanya kesinambungan, perlu adanya hubungan antara ketiga aspek ini, Tuhan, alam, dan manusia. Nah, kalau salah satu daripadanya tidak ada, maka apa yang kita lakukan akan sia-sia atau akan lumpuh. Contohnya, kemarin kan kita sudah bahas mengenai alam dengan Tuhan, Tuhan dengan alam. Kalau alam di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, berarti secara tidak langsung alam juga ini beribadah kepada Allah. Nah, manusia juga melakukan ibadah kepada Allah. Namun tujuan alam dengan tujuan manusia beribadah itu berbeda, kawan-kawan. Kalau alam, kemarin sudah saya jelaskan, alam beribadah kepada Tuhan, berzikir kepada Tuhan, dia semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah, tanpa dia hanya untuk berlimpah saja. Maksudnya dia bertanggungjawabkan hanya urusan dia dengan Tuhan. Jadi tidak ada urusan dengan ini. Nah, beda halnya dengan manusia. Manusia seperti diterangkan di dalam Quran surah kedua ayat ke-30, kita diciptakan sebagai khalifah fil ard. Nah, apa yang dimaksud dengan khalifah fil ard? Berbagai penafsiran dari kalangan ulama menafsirkan, ada yang mengatakan sebagai wakil Tuhan di bumi, ada yang mengatakan sebagai pengelola Tuhan di bumi. Terserah dari teman-teman mau pakai tafsiran yang mana. Kalau kita mau merujuk kepada tafsiran sebagai wakil Tuhan di bumi. Nah, sebagai wakil Tuhan. Sekarang pertanyaan begini. Apakah dia bisa kita katakan Tuhan apabila dia melakukan senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi? Apakah Tuhan itu bisa kita katakan kalau pekerjaannya selalu merusak? Saya tanya sama adik-adik. Apakah Tuhan bisa dikatakan Tuhan apabila dia kerjanya itu hanya merusak? Tidak, Pak. Nah, tidak. Dia tidak bisa dikategorikan sebagai Tuhan karena senantiasa Tuhan itu adalah suatu zat yang menciptakan dan memelihara dan maha memelihara. Artinya kalau orang memelihara ini, dia selalu senantiasa menjaga, menyayangi, melindungi. Nah, kalau kita sudah tahu unsur-unsur dari sifat Tuhan, salah satunya ada menyayangi, melindungi, memelihara, menjaga. Kita masukkan sifat Tuhan ke sifat manusia sebagai wakil Tuhan di bumi untuk mengelola bumi. Nah, kita dulu.
Nah, sebagai wakil Tuhan berarti ada unsur-unsur ketuhanan yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan untuk mengelola segala isi bumi. Nah, sekarang pertanyaan begini, ada beberapa orang yang bertanya, ada beberapa kalangan yang bertanya, kalau seandainya sebenarnya manusia ini sangat mulia, sebenarnya manusia ini bukan tempatnya di dunia sebagai pengelola di muka bumi dengan di dunia yang penuh kehinaan ini, di dunia yang penuh kekejaman ini, penuh dosa. Kalau saja Adam dan Hawa tidak melakukan perbuatan yang itu sudah jelas dilarang oleh Tuhan. Nah, tapi kalau kita cermati kawan-kawan di Quran surah 2:30, kamu kenapa ketawa? Keluar saja kalau main-main. Ya baik, saya kembali teman-teman. Ini serius, ini pembahasannya mengenai Tuhan. Kalau sudah salah di sini kita pemahaman kita terhadap konsep tauhid, konsep iman kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu berpotensi itu bisa melenceng kawan-kawan. Nah, kembali di Quran surah 20 kan sudah dijelaskan bahwasanya Tuhan mengatakan, aku akan menciptakan manusia sebagai pengelola di bumi. Nah, tapi melihat daripada track recordnya, Nabi Adam pernah transit di suatu tempat yang namanya surga. Surga ini tempat yang sangat indah, penuh kedamaian, penuh cinta. Namun ada satu hal yang di situ Tuhan melarang. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pahami tentang kisahnya, sudah pahami tentang kisah Adam yang dikeluarkan di bumi karena melanggar perintah daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat kembali daripada Quran surah kedua ayat ke-30, sebenarnya tempatnya Adam bukan memang di surga. Tempat Adam memang akan diturunkan ke bumi. Nah, itu adalah skenario Tuhan bagaimana Dia membuat Adam merekam segala bentuk keindahan, segala bentuk kedamaian yang ada di surga, untuk kemudian Dia implementasikan ketika Dia ada di dunia atau di bumi. Nah, kembali teman-teman, kembali teman-teman, Tuhan kan sudah menitipkan dalam beberapa literatur dikatakan bahwasanya Tuhan meniupkan ruh kepada Adam yang konon katanya amanah ini, tanggung jawab ini diberikan kepada seluruh ciptaan Tuhan, namun tidak ada yang sanggup untuk menerima amanah tersebut. Namun manusia Adam dengan gagah berani mengambil amanah itu untuk mengelola bumi. Nah, sejatinya kalau kita sudah tahu dasar unsur dan latar belakang di balik penciptaan kita, Tuhan menciptakan manusia sebagai pengelola bumi. Ini Tuhan, ini manusia diciptakan, alam diciptakan, alam semesta diciptakan, kemudian manusia diciptakan untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk mengelola alam ini. Di alam ini ada apa? Di alam ini ada manusia-manusia lainnya. Di alam ini ada makhluk-makhluk lainnya. Jadi sudah jelas bahwasanya alam ini kita ketahui dia, kalau kita katakan dia juga bukan benda mati. Ini makhluk hidup di alam semesta. Dia salah satu ciptaan Tuhan. Beberapa dari kaum Mu'tazilah, kaum yang mengkaji tentang konsep-konsep kosmologi dalam Al-Quran itu mengatakan bahwasanya alam semesta juga ini makhluk. Nah, namun yang jadi persoalannya, berapa menit nih? Nah, kita sudah tahu maka penciptaan kita sebagai pengelola di bumi, manusia tinggalnya di bumi. Nah, kalau manusia berlaku kasar, berlaku merusak di muka bumi, maka yang terjadi kita sudah menyalahi daripada tujuan penciptaan kita. Maka kita senantiasa akan merusak
yang tadinya tujuan Tuhan diciptakannya manusia untuk mengelola. Kalau kita berbuat semena-mena, tidak penuh cinta, tidak penuh kedamaian, tidak penuh kehati-hatian, maka kita sudah menyeleweng. Dan kalau kita menyeleweng, maka kita akan mendapat ganjaran yang tidak main-main dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman, saya mau menguji kemampuan teman-teman. Apakah teman-teman paham atau tidak dengan apa yang saya jelaskan? Saya akan membagi kelompok untuk kemudian jadi bahan diskusi. Kelompoknya hari ini 5 kelompok. Dibagi 2 kelompok. Ini apa? Apakah saya mau minta pemahaman dari teman-teman? Apakah manusia bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia lainnya di muka bumi? Nah, kelompok pertama itu dari ujung sini sampai di tengah sini. Kelompok kedua ya jadi karena jumlahnya dia ganjil, jadi ada yang genap, ada yang ganjil. Kelompok sini 4 orang, kelompok sini 5 orang. Ya, silakan memisahkan diri dengan kelompok yang telah ditetapkan. Ya, pisahkan diri. Positif corona. Sini saja saya, Pak. Sampai diri dulu, Pak. Nah, tadi topik pembahasannya Apa itu? tadi topik pembahasannya itu saya mau mengetahui pemahaman daripada teman-teman, apakah manusia itu bertanggung jawab dengan kerusakan yang dilakukan oleh manusia lainnya? Yang pro mana? Kami pada Yang pro. Iya, Pak, kita pro. Oh, yang pro ini yang kontra. Oh, ini tidak sepakat bahwasanya manusia itu bertanggung jawab atas dosa manusia lainnya. Maksudnya ini hanya satu materi terus kita diskusikan gitu? Ya. Nah, Maksudnya dosa atau perbuatan manusia? ya, perbuatan manusia lainnya yang merusak bumi, apakah manusia itu bertanggung jawab terhadap perbuatan itu, terhadap perlakuan yang dilakukan itu? Nah, di sini pihak pro, di sini pihak kontra. Di sana berapa menit? Nah, saya selaku moderator, selaku guru pembimbing akan memulai diskusinya. Saya pertama minta keterangan dari Saudari Ikhwana Novianisa, mengapa setuju bahwasanya manusia itu bertanggung jawab terhadap perlakuan manusia lain? Ya, Aisyah, silakan kemukakan pendapat Aisyah. Kenapa di Aisyah itu setuju bahwasanya manusia itu bertanggung jawab atas perbuatan dosa orang lain? Ya, kemukakan. Ya, kemukakan di Aisyah. Atau perlu Bapak bimbing? Ya. Kalau menurut saya, mengapa saya setuju bahwa manusia bertanggung jawab dengan manusia lainnya, karena tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 di situ manusia dia diutus sebagai khalifah di muka bumi untuk memperbaiki Jawaban yang bagus daripada siapa namanya tadi? Aisyah ini dia berpendapat bahwasanya karena tujuan dasar penciptaan manusia adalah untuk mengelola bumi, maka sudah sepatutnya manusia bersama-sama untuk menjalankan perintah daripada Tuhan. Nah, argumen bantahan daripada kelompok kontra itu saya minta dari Ningsi.
bagus. Bagus jawabannya. Jadi adik Ningsi itu mengatakan kenapa manusia tidak bertanggung jawab terhadap perlakuan buruk daripada orang lain. Dia mengambil dasar dari Al-Quran bahwasanya manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oh, bukan Al-Quran, dari hadis. Kalau manusia itu masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban terhadap diri mereka sendiri. Nah, itu yang menjadi landasan daripada adik Ningsi tidak terima dengan apa yang menjadi argumen daripada kelompok satu. Nah, untuk mencari kesimpulan daripada ini, dari pembahasan kita ini, saya berikan tugas kepada teman-teman cari kenapa, apa yang menyebabkan manusia itu masih ada, sudah tahu dasar penciptaannya, tapi masih banyak yang melakukan pengrusakan di bumi. Nah, itu tugasnya. Itu dia dicari dari dua kelompok yang berbeda ini. Dikumpul, Pak. Dikumpulnya minggu depan, setelah kita pertemuan minggu depan. Oh iya, Pak. Pak. Kalau tugasnya minggu lalu kapan dikumpul, Pak? Tugas minggu lalu simpan saja dulu, nanti dikumpul sekalian sama tugas yang ini yang akan kita berikan. Jadi sudah tahu tugasnya kan? Tugasnya apa? Mencari tahu kenapa manusia di zaman sekarang masih banyak yang melakukan pengrusakan, padahal sejatinya dan sebenarnya manusia diciptakan untuk mengelola dan memperbaiki keadaan bumi. Nah, mungkin teman-teman pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Bapak minta maaf apabila ada salah kata atau ada tingkah laku yang menyinggung mungkin daripada perasaan adik Aisyah. Dari perasaan Bapak minta maaf sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tentunya Bapak meminta maaf. Nah, Bapak akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, Ustadzul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas catat ya nama-nama temannya ini. Tadi yang keluar yang belum kembali. Ya Pak. Siapa tadi? Agus Maniedi. Iya, Pak. Ya catat ya. Iya, Pak. Yang lain boleh keluar. Silakan keluar.